warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Modul 1 Laboratorium Optimasi Industri 2024. Di sini saya Cecilia Tiara akan menjelaskan modul 1 yang berjudul Integer Programming. Tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui dan memahami konsep dasar integer programming, untuk menyelesaikan persoalan optimasi dengan menggunakan metode branch and found, untuk mengimplementasikan integer programming, dan mampu mengoperasikan Excel solver dengan baik. Pemrograman linear sendiri yaitu teknik matematika untuk memilih program terbaik dari sehimpunan alternatif yang mungkin dengan menggunakan fungsi linear. Masalah pemrograman linear adalah mengoptimalkan di mana memaksimumkan atau meminimumkan variabel terikat, yaitu fungsi linear dari variabel bebas terhadap sejumlah kendala linear. Di sini terdapat 3 elemen penting dari pemrograman linear. Yang pertama yaitu variabel keputusan atau decision variable, yang mana merupakan variabel yang mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Variabel keputusan disimbolkan dengan X1, X2, hingga Xn. Fungsi tujuan atau objective function adalah fungsi yang akan dioptimasi, di mana dimaksimumkan atau diminimumkan, di mana disimbolkan dengan Z sama dengan F, X1, X2, hingga Xn. Yang terakhir yaitu fungsi batasan atau constraint function adalah pembatasan-pembatasan yang harus dipenuhi, di mana disimbolkan dengan GI, X1, X2, hingga Xn kurang dari sama dengan B1. Di sini ada solusi layak atau visible yang merupakan nilai variabel keputusan yang memenuhi semua batasan model. Kalau solusi optimum yaitu nilai variabel keputusan yang memberikan nilai fungsi tujuan optimum, mana maksimum atau minimum, dan memenuhi batasan-batasan. Integer programming adalah persoalan pemrograman linear, di mana pemecahan optimalnya harus menghasilkan bilangan bulat atau integer, jadi bukan pecahan. Program integer digunakan untuk memodelkan permasalahan yang variabel-variabelnya tidak mungkin berupa bilangan yang tidak bulat atau bilangan real, seperti variabel yang mempresentasikan jumlah orang atau benda, karena jumlah orang atau benda pasti bulat dan tidak mungkin pecahan. Model integer programming di sini ada 3. Yang pertama yaitu program integer murni atau pure integer programming, yang mana program linear yang menghendaki semua variabel keputusan harus merupakan bilangan bulat non-negatif. Yang kedua yaitu program integer campuran atau mixed integer programming, yaitu program linear yang menghendaki beberapa, tetapi tidak semua variabel keputusan merupakan bilangan bulat non-negatif. Yang terakhir yaitu program integer biner atau zero-one integer programming, yaitu program linear yang menghendaki semua variabel keputusan harus bernilai 0 atau 1. Metode penyelesaian integer programming yang pertama ada metode pembulatan, yaitu dilakukan dengan membulatkan nilai variabel keputusan yang didapatkan melalui metode simplex biasa. Metode ini merupakan metode yang praktis dalam hal waktu, biaya, dan tenaga untuk memperoleh suatu solusi. Dalam beberapa kasus, metode pembulatan itu kurang tepat karena ada kemungkinan solusi pembulatan yang didapatkan tidak layak. Yang kedua yaitu ada metode cutting planes, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear. Untuk variabelnya harus bulat, baik bulat murni maupun campuran dengan penambahan batasan yang mana disebut dengan Gomori. Penyelesaian permasalahan dengan metode cutting planes ini menggunakan metode dual simplex. Pembentukan kendala Gomori sendiri dihentikan jika solusi integer sudah diperoleh. Metode penyelesaian yang terakhir yaitu ada metode branch and found, di mana metode ini membatasi penyelesaian optimum yang akan menghasilkan bilangan pecahan dengan cara membuat cabang atas dan bawah bagi masing-masing variabel keputusan yang bernilai pecahan agar bernilai bulat sehingga setiap pembatasan akan menghasilkan cabang baru. Metode ini dikatakan lebih teliti dan lebih baik dari metode lain karena hasil optimal yang diperoleh biasanya lebih dari satu, sehingga dapat menentukan mana hasil yang optimal atau dari hasil-hasil yang telah diperoleh tersebut. Dalam metode branch and bounds, untuk memecahkan solusi suatu submasalah itu dapat dihentikan jika invisible atau tidak mempunyai daerah layak. Yang kedua yaitu semua variabel keputusan yang harus bernilai integer sudah bernilai integer. Yang terakhir yaitu apabila
nilai Z optimal untuk submasalah itu tidak lebih baik dari nilai Z optimal submasalah lain dalam persoalan maksimasi, berarti nilai Z optimal dari submasalah itu tidak lebih besar daripada batas atas yang diperoleh. Metode simplex yaitu suatu metode yang secara sistematis dimulai dari suatu pemecahan dasar yang visibel ke pemecahan dasar yang visibel lainnya, dan ini dilakukan berulang-ulang dengan jumlah ulangan yang terbatas sehingga akhirnya tercapai sesuatu pemecahan dasar yang optimum, dan pada setiap step menghasilkan suatu nilai dari fungsi tujuan yang selalu lebih besar atau sama dari step-step sebelumnya. Metode simplex sendiri dikembangkan oleh George Danzig pada tahun 1947. Yaitu pengaplikasian studi kasus pada Excel Solver. Di sini terdapat studi kasus yang mana perusahaan menyediakan dua macam barang, yaitu barang A dan B. Bagian produksi itu terdapat dua pekerja, yaitu pekerja satu dan pekerja dua, di mana pekerja satu dapat mengerjakan barang A selama 2 jam dan barang B selama 3 jam. Sedangkan pekerja dua dapat mengerjakan barang A selama 6 jam dan barang B selama 5 jam. Dengan kapasitas jam kerja masing-masing pekerja adalah pekerja satu sebesar 12 jam dan pekerja dua selama 30 jam dalam satu hari. Keuntungan dari barang A yaitu sebesar 6.000 dan barang B sebesar 6.000. Di sini disuruh untuk menentukan keuntungan yang maksimal menggunakan integer programming. Pertama-tama yaitu harus membuat tabel untuk mempermudah membuat model matematisnya. Selanjutnya itu membuat model matematis, di mana dengan fungsi tujuannya itu untuk memaksimumkan keuntungan dengan Z sama dengan 6.000x1 ditambah 6.000x2. Lalu terdapat fungsi batasan atau batasan-batasan, yaitu 2x1 ditambah 3x2 kurang dari sama dengan 12, 6x1 ditambah 5x2 kurang dari sama dengan 30, x1, x2 lebih dari sama dengan 0, dan integer. Selanjutnya yaitu memasang solver pada Excel. Yang pertama yaitu klik File, More, Option, lalu Add-ins, Go, centang yang solver add-in, lalu OK. Nah, nanti pada data akan muncul solvernya. Nah, di sini udah aku siapin tabel, di mana untuk fungsi tujuan, fungsi kendala atau fungsi batasan 1, dan fungsi kendala 2, lalu ada variabel keputusan, X1, X2, nilai variabel keputusan, dan kapasitas jam kerja. Nah, di sini kita masukkan dulu, kan X1-nya itu barang A, mana fungsi tujuannya yaitu pada barang A itu 6.000, dan pada barang B juga 6.000, lalu fungsi batasan pada barang A yang pertama yaitu 2 dan barang B 3 dengan kapasitas jam kerja 12. Lalu untuk fungsi kendala 2 yaitu barang A itu 6 dan barang B itu 5 dengan kapasitas jam kerja 30. Di sini variabel keputusannya kita isi 0 dulu. Nah, kan udah kita masukkan semua fungsi-fungsi dan variabel keputusannya. Lalu kita pada nilai variabel keputusan yang di fungsi tujuan kita masukkan rumus sama dengan sum product dari fungsi tujuannya dengan variabel keputusannya. Itu pula yang fungsi kendala 1 atau batasan 1, rumusnya sama, sum product fungsi kendala 1 dengan variabel keputusan, sum product fungsi kendala 2 dengan variabel keputusan. Nah, nantinya nilai variabel keputusan ini yang akan dimasukkan atau diinput pada solver. Selanjutnya yaitu klik data, lalu solver. Nah, set objektif ini dimasukkan nilai variabel keputusan pada fungsi tujuan, lalu kita pilih yang maksimum karena kita harus menyelesaikan
maksimum untuk mencari keuntungan by changing variable cell-nya itu variabel keputusan. Lalu untuk subject to the constraint kita add. Yang pertama yaitu dari nilai variabel keputusan yang sudah dicari dengan rumus sum product pada fungsi kendala satu, lalu tandanya yaitu kurang dari sama dengan, constraint-nya sendiri yaitu kapasitas jam kerja pada fungsi kendala satu, lalu add, yang kedua yaitu pada nilai variabel keputusan fungsi kendala 2 sama tandanya yaitu kurang dari sama dengan, constraint-nya yaitu kapasitas jam kerja pada fungsi kendala 2, lalu add, yang terakhir adalah variabel keputusan. Ini kita pilih integer karena kita harus menyelesaikan untuk mencari bilangan yang bulat. Lalu oke. Ke solving metodenya kita menggunakan metode simplex. Jadi pilih yang simplex. Lalu solve. Nah, kalau udah muncul solver found a solution, ini tandanya gak ada yang di daerah invisible atau semua itu masuk ke daerah layak atau visible. Jadi penyelesaian kalian itu udah benar, lalu klik OK. Nah, di sini nanti yang akan dianalisis yaitu variabel keputusan dan nilai variabel keputusan yang ada di fungsi tujuan, di mana nantinya itu merupakan hasil dari penyelesaian dengan menggunakan metode branch and bound, yaitu perusahaan harus memproduksi barang A atau X1 ini kan barang A sebanyak 4 unit dan barang B sebanyak 1 unit sehingga dapatkan keuntungan sebesar 30.000. Lalu untuk tugas pendahuluan, di sini aku ada mewajibin 3 materi. Yang pertama itu harus ada materi mengenai integer programming. Yang kedua itu harus ada materi mengenai model integer programming yang digunakan. Di sini kan kita pakai program integer biner. Yang terakhir itu ada teori wajib mengenai metode branch and bound. Seterusnya itu kalian bisa sesuaiin dengan materi yang sesuai yang ada di modul 1. Sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.